Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Nama saya Bayu Tarayana dengan NIM 235111427 dari Teknik Elektro Universitas Senayan Tarima. Dalam video kali ini, saya akan membahas tema hidup berkeluarga sebagai bagian dari UAS dari matkul Teologi Moral. Saya akan membahas bagaimana keluarga bukan sekedar institusi sosial, tapi juga panggilan moral, iman, dan cinta, sesuai ajaran Gereja Katolik, Kitab Suci, dan kenyataan hidup masa kini. Kita hidup di zaman di mana hidup berkeluarga menghadapi banyak tantangan, perceraian yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, orang tua sibuk bekerja sampai tidak punya waktu untuk anak-anak, hingga anak-anak yang kehilangan figur teladan di rumahnya sendiri. Salah satu kasus yang mencuat tahun ini adalah seorang remaja yang kabur dari rumah karena merasa tidak pernah didengar oleh orang tuanya. Ia merasa rumah justru menjadi tempat yang penuh tekanan, bukan penuh kasih. Hal seperti ini harus jadi cermin bagi kita semua. Apa keluarga kita masih menjadi tempat yang memberi kehidupan? Dalam sebuah wawancara, Najwa Shihab, jurnalis dan tokoh publik Indonesia, mengatakan keluarga adalah sekolah pertama kehidupan. Jika sekolah ini gagal, maka sekolah-sekolah lain akan kesulitan membentuk manusia yang utuh. Saya sangat tersentuh dengan kehidupan ini. Dalam keluarga, kita belajar mencintai, menghormati, memaafkan, dan menerima. Maka ketika keluarga gagal menghadirkan nilai-nilai itu, kita sering melihat akibatnya pada tingkah laku sosial seseorang. Najwa bukan tokoh agama, tapi pendapatnya sejalan dengan nilai moral universal dan juga dengan nilai Katolik tentang peran keluarga sebagai tempat pembentukan watak dan nurani. Dari sisi gereja, Paus Fransiskus dalam dokumen Amoris Laetitia menyebut keluarga adalah tempat di mana iman pertama kali diajarkan melalui kasih, pengampunan, dan pelayanan tanpa pamrih. Saya juga pernah mendengar pembeli dari Romo Beni Susetio yang mengatakan, ketika keluarga hanya diisi rutinitas tanpa cinta, maka yang tumbuh bukan anak-anak yang sehat secara spiritual, melainkan generasi yang kosong secara nilai. Dari kedua tokoh ini, kita belajar bahwa keluarga bukan hanya tempat pelindung fisik, tetapi tempat formasi moral yang paling mendalam dan menentukan. Dalam Alkitab, dalam Efesus 6 ayat 1-4 mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan kamu, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Ayat ini menunjukkan bahwa hidup berkeluarga adalah relasi timbal balik. Anak menghormati orang tua, dan orang tua menghormati martabat anak. Dalam ajaran sosial gereja, disebutkan bahwa keluarga adalah gereja kecil atau ecclesia domestica, tempat di mana iman diteruskan dan keadilan sosial dimulai. Jadi, kalau kita ingin menciptakan masyarakat yang damai, kita harus memulainya dari rumah. Saya pribadi sangat bersyukur lahir dari keluarga yang sederhana, tapi bukan berarti tanpa masalah. Kadang kami berbeda pendapat, kadang menjadi konflik kecil. Tapi satu hal yang selalu saya pelajari dari keluarga saya adalah kasih itu bertahan, bahkan saat logika sudah menyerah. Sebagai mahasiswa Katolik, saya diajak untuk tidak hanya belajar tentang moral di kelas, tetapi menghidupinya di rumah. Hormati orang tua, hadir untuk kakak, dan belajar menerima kelemahan satu sama lain. Di sanalah teologi moral yang benar-benar menjadi nyata, bukan sekedar teori. Seperti penggalan lirik "Kasih Ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa". Lirik ini sederhana, tapi mengandung pesan yang dalam tentang cinta yang tulus dalam keluarga. Keluarga bukanlah tempat yang sempurna, tapi justru di dalam ketidaksempurnaan itu, kita diajak belajar tentang pengampunan, pengorbanan, dan kasih sejati. Gereja mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat kudus, tempat kita pertama kali mengenal Tuhan. Mari kita sebagai generasi muda ikut menjaga makna hidup berkeluarga ini, karena dari keluarga lah masa depan moral bangsa dimulai. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.